Pulau Pramuka adalah salah satu pulau yang ada di Jakarta. Pulau dengan beragam cerita ini tergabung dalam Kepulauan Seribu. Perkenalkan, nama saya Mahyudin. Kalau dipanggil sehari-hari Uding, ya orang Pulau taunya Uding aja. Usia saya sekarang ini sudah 67 tahun. Kemudian saya juga nggak ngerti lah kata orang saya ini tokoh masyarakat. Kemudian juga ada kelompok yang menunjuk saya selaku ketua asosiasi homestay di Pulau Pramuka. Itu yang saya gelutin sekarang untuk pengembangan wisata. Saya akan jelaskan sedikit historis Pramuka. Sebenarnya pulau ini berawal namanya Pulau Elang. Ya. Lalu pada akhir tahun 60-an, Kecamatan Kepon Seribu itu sudah mulai melirik bahwa Pulau Elang ini akan dijadikan lahan baru untuk pulau penduduk. Jadi di akhir tahun 60 itu camat sudah mencanangkan, mengingat Pulau Panggang memang sudah padat pada saat 60-an, akhir 60-an, maka dicanangkanlah Pulau Elang jadi pulau penduduk. Itu yang ini. Kemudian dengan perkembangan tahun 72 itu mulai masuk planning perencanaan. Jadi penyusunan tata kotanya sudah masuk. Satu-satunya pulau penduduk yang berdasarkan penataan itu cuma sini, di Kepulauan Seribu. Satu-satunya dari 11 pulau penduduk di Pulau Seribu, hanya satu yang menjadi pulau yang sebelum dipendudukin jadi ditata dulu. Nah, itu yang ininya. Lalu kemudian tahun 74 itu mulai jalan digarap. Lalu pemerintah menyiapkan sekolah dan rumah dinas guru serta rencana kantor kelurahan. Jadi yang pertama dipindahkan itu pegawai kelurahan dan kecamatan. Itu yang pertama dipindahkan. Karena sudah dinyatakan Pramuka sudah layak. Lalu setelah tahun 72, Gubernur DKI Jakarta itu mencanangkan, karena di kegiatan Pramuka itu ada Jamnas. Nah, Jamnas kita ini di DKI itu untuk Pramuka darat disiapkan lahan di Cibubur. Untuk Pramuka bahari, bumi perkemahannya itu di Pulau Elang. Nah, sejak itulah Pulau Elang dirubah menjadi Pulau Pramuka. Nah, ini persiapan pada saat itu, kalau nggak salah, Jamnas kedua nasional itu diadakan di Jakarta, kalau nggak salah ya. Kita juga nanti tolong direvisi lagi kalau memang ada keliruan. Pokoknya itu pekerjaannya Jamnas. Nah, sehingga pada saat Jamnas itu benar Pramuka bahari itu bumi perkemahannya di sini, dilakukan di sini. Itu kalau si adik lihat mungkin di sebelah selatan sana itu jadi fokus kegiatan. Jadi bumi perkemahannya itu di sana. Namun semakin waktunya dekat, kemarin penduduk sana itu juga bagaimana sulitnya dipindahinnya. Penduduk Pulau Panggang itu apa katanya kalau pindah Pulau Pramuka? Dibilang Pulau Pramuka ini pulau melintang, pulau yang dilompatin matahari, pulau yang panas, pulau yang susah rezeki. Tapi ujungnya akhirnya kan Pulau Pramuka juga yang menjadi ikonnya. Itu yang ini ya. Jadi kalau kita kembali cerita Pramuka ya tadi itu, karena dijadikannya bumi
perkemahan Pramuka Bahari, ya inilah. Kalau yang jangka panjang itu yang setiap tahun yang rutin itu ada yang sifatnya pembinaan dari program pemerintah seperti pembinaan lomba-lomba, pelatihan gitu, sejenis-jenis itu yang rutin diadakan pemerintah. Mungkin setahun bisa berapa kali. Kemudian ada juga yang dilakukan oleh tradisi masyarakat seperti kayak pesta laut. Kemudian ada pernah juga itu dilakukan namanya hajatan pulang babang. Kemudian kalau ada di pulau, salah satu pulau itu sejenis pesta laut juga, tapi panggilnya itu naderan kalau nggak salah itu namanya. Itu karena khusus sukunya Bugis di Pulau Kelapa II gitu. Selebihnya kegiatan yang dari kultur kayak yang dari masyarakat ya ada kemong arakan pengantin di sini yang paling suka dilakukan gitu. Tidak rutin tapi setiap resepsi pernikahan tuh resepsi hampir dibilang wajib ada itu gitu kan. Di Pulau Pramuka saya nggak begitu tahu jelas ya, cuman perkiraan saya sekitar Pramuka aja mungkin 800 mungkin ada kan. Itu kalau kita rata-rata dari RT per RT, kan di sini ada 2 RW, mungkin sekitar segitu. Kalau keseluruhan Kepulauan Seribu kan kalau nggak salah hampir kurang lebih 30 ribuan. Kalau bicara suku, kalau saya yang yakini ya dari proses halunya ya tetap aja kita bangga dibilang orang pulau, tidak ke Betawi atau tidak kemanapun begitu. Walaupun memang asal muasalnya nenek moyangnya ya ada yang dari Banten, dari Bogor, Tangerang, kemudian Makassar juga gitu campur-campur. Tapi turun temurun itu kan etisnya jelas murni pulau gitu. Kalau saya lebih bangga sih dipanggil orang pulau dibanding suku lain, suku pulau. Karena pulau itu tidak bisa ditawar lagi karena memang kekayaannya, kekuatannya itu udah ada di alam ya jelas. Di nelayan dan di pemandu wisata. Karena kalau bicara ke belakang, pulau ini banyak mengalami era perubahan dan di zaman dia gitu, dari zamannya singkatnya apa? Kearifan lokal gitu, di mana nenek moyang kita mencari menangkap ikan itu dengan mempelajari tingkah laku ikan, sampai kemudian dengan perkembangan dan keserakahan manusia kemudian mengganggu alam dengan berbagai cara kan. Sampai kemudian ada pernah juga maraknya rumput laut di sini tumbuh pesat gitu, sampai sekarang juga akhirnya ini lagi sampai sekarang kemudian pariwisata gitu. Jadi kalau bicara alamnya, kalau dari mata pencariannya jelas masih nelayan dan sebagian ada pedagang, PNS, dan kemudian juga ada yang pemandu wisata gitu. Tapi mayoritas nelayan pasti karena memang laut. Bekerja di Pulau Pramuka ya, sebagai pemandu wisata. Tempat wisata yang unik di Pulau Pramuka. Di Pulau Pramuka itu kita melihat dari sisi bahari. Juga di sini ada edu wisata, edu ekowisatanya itu ada di sini. Itu di Taman Nasional itu ada penangkaran penyu, ya di situ rumah penyu. Ada juga trekking mangrove, di mana kita nanti bakalan oleh interpreternya bakal dijelasin bagaimana penyu itu bertumbuh dan juga pelepasan segala macam, semuanya dijelasin di situ. Di sini juga ada namanya ikon baru namanya Pantai Sunrise. Dimana kalau orang-orang itu wisatawan di pagi hari itu bisa melihat matahari terbit di Pantai Sunrise gitu. Dan untuk sunset di sini juga lumayan bagus ya di sini juga. Dan posisinya kalau bisa itu ada di sebelah Pulau Karya atau Pulau Panggang. Gitu. Di Pulau Pramuka juga bisa. Lalu apalagi ya untuk ikon yang lain ya. Sebenarnya di sini juga orang-orang berwisata karena di sini adalah tempat wisata penduduk. Jadi lebih ke masalah kultur. Jadi bersosialisasi dengan orang sini,
apa yang orang sini jual juga makanannya juga gitu. Wisatanya di sini juga ada wisata kulinernya juga, yang makanan-makanan khas yang bisa dicoba oleh wisatawan-wisatawan yang datang. Nama saya Ibu Maharia, lahir di Pulau Panggang. Usianya sekarang 53 tahun. Saya mendirikan rumah hijau sekaligus sekarang ketika jadi yayasan jadi ketuanya sekarang. Jadi ya sebagai pendiri sekaligus ketua. Jadi rumah hijau itu bermula dari kegiatan peringatan Hari Bumi tahun 2015. Saat itu saya dengan beberapa ibu-ibu ya di Pulau Pramuka itu membuat pertemuan kecil. Kita diskusi tentang kondisi lingkungan saat itu, cerita tentang isu-isu yang ibu-ibu rumah tangga rasain di Pulau Pramuka kaitannya dengan isu lingkungan. Nah dari sana kemudian muncul isu-isu yang lumayan besar gitu ya, isu sampah, isu energi, isu pangan, terus kemudian isu air gitu ya. Nah dari sana kemudian kita coba membuat gerakan kecil untuk menjawab isu-isu tersebut. Kita mulai dari isu sampah karena kita berpikir saat itu sampah bisa sedikit menjawab persoalan pangan, misalnya dengan membuat sampah organik jadi kompos. Terus kemudian kita kelola sampah plastiknya jadi cenderamata saat itu. Udah baru kemudian kita bikin menjadi lembaga, jadi namanya komunitas rumah hijau. Dan sampai sekarang alhamdulillah udah berjalan ya, udah hampir 5 tahun lebih. Anggota aktif itu sesuai dengan catatan nasabah bank sampahnya ada 105 orang. Basisnya keluarga ya, jadi per kakak. Jadi ibu-ibu yang datang dan jadi aktivis di rumah hijau itu mewakili kakak. Nah, mereka biasanya beraktivitas di sini akhir pekan atau kalau misalnya ada kegiatan. Rata-rata mereka melakukan kegiatan pengolahan sampah itu di rumah. Begitu banyak hal menarik yang ada di pulau ini. Dan harapan kami, semoga ke depannya pulau ini akan semakin berkembang dan juga dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat.